Dedi, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program Bapak pulang pergi jalan kaki ke sekolah. Namun karena menjalankan program tersebut, keluarga kami mengalami musibah yang sangat menyakitkan, yaitu adik tersayang kami, IR, berusia 9 tahun, mengalami pulang jalan kaki dari sekolah ke rumah. Pak Dedi, pelaku berusia sekitar 60 tahun ke atas dengan ciri-ciri pelaku. Kronologinya pada 24 Juni 2025 jam setengah 11, adik saya pulang dari sekolah ke daerah rumah kami, yaitu di daerah depan kampus UPI Purwakarta, di mana kejadian terjadi. Saat adik saya pulang, pelaku memanggil adik saya yang sama sekali tidak dia kenal. Pelaku bukanlah saudara ataupun tetangga kami. Adik saya mendekati pelaku dengan berpikir mungkin pelaku tersebut ingin bertanya sesuatu. Tetapi ketika adik saya mendekat, pelaku mencengkram kedua tangan adik saya sehingga adik saya tidak bisa melawan, memegang tubuh adik saya tanpa izin sama sekali dan memeluk hingga saya. Adik saya shock, trauma, menangis hingga tidak ingin keluar jalan kaki lagi ke rumah. Adik saya hatinya sakit dan tidak terima sama sekali dengan kejadian tersebut hingga pelaku ditangkap dan diadili. Bentar, Assalamualaikum. Ya. Gimana ceritanya gitu, Neng? Mau digeger jangan salam dulu ya. Gimana ceritanya itu, Teh? Ceritanya Teh, jadi karena adik saya jalan dari sekolah Ke rumah berapa meter sih dari rumah ke sekolah? saya udah nyampe 300-500 Dekat sih ya. di SD satu. Oh, belakang UPI. Sekarang tuh pindah ke yang Kemuni, Oh, di Kemuni. yang dekat rel kereta. Iya, rumah lah mana berarti rumah? Rumahnya di belakang Domino's Pizza, Pak, yang di depan. Apotek Padang. Iya. Oh, dekat dong. Iya. Makanya kan jalan kaki kan ya. Iya, jadi karena dekat jadi jalan kaki. Iya. Iya. Terus Pas lagi pulang itu hari Selasa, pulang jalan kaki kan yang di depan UPI itu di depan Miniso, tapi yang di daerah kejadian depan Iya. itu tiba-tiba adik saya tuh dipanggil sama si kakek-kakek itu, dipanggil terus karena kan maksudnya adik saya nggak tahu apa-apa ya, Iya. nggak pernah juga ngalamin yang kayak gini, jadi ya udah aja nyamperin, dikira itu mau nanya sesuatu. Terus tuh ditanya sekolahnya di mana, kelas berapa, kayak gitu. Terus tiba-tiba dipegang tangannya, dipeluk, sini cium. Terus adik saya kan ngelawan kan, terus jatuh, memas, ditolongin sama ditolong sama tukang cilok yang ada di situ. Ada di situ. Kalau orang ceritanya Neng biasa lihat di daerah situ nggak? Orang yang pelakunya tuh katanya emang sering ada di sekitar situ. Soalnya katanya ada saudaranya yang punya bengkel di sekitar situ. Jadi sering berkeliaran di situ lah. Jadi sering kadang-kadang memang di situ. Oh, kejadiannya seperti itu. Iya. Jadi lebih waspada aja berarti ke depan kan. Betul. Ya sebelumnya memang biasa jalan kaki. Jalan kaki karena kan sebenarnya ayah saya tuh support pemerintah banget ya Pak. Jadi suka juga masuk sama konten-kontennya Bapak Deddy Mulyadi juga. Iya. Terus karena kan keluarga kami juga keluarga yang besar ya Pak. Ada 10 bersaudara. Jadi orang tua saya tuh kadang sempet kadang nggak sempet kalau ngirim usul atau nganterin tuh gitu.
Jadi kalau misalkan gak dijemput atau nggak diantar itu ya pulang pergi sendiri jalan kaki, karena kan ada kakaknya juga yang kelas 6 SD. Oh, biasanya bareng. Berdua, cuman waktu hari Selasa tuh kakaknya yang kelas 6 SD itu lagi geladi buat perpisahan. Jadi nggak bisa bareng, dia pulangnya sendiri. Biasanya bareng, ini sendiri. Betul. Terus akhirnya kayak gitu. Ya berarti kan lebih waspada lagi, karena kan tindakan seperti itu kan bukan hanya di jalan. Betul. Bahkan di rumah juga kan kejadian seperti itu, ya nggak? Iya. Iya, yang kemarin kan di rumah bukan di jalan. Betul. Ya, harusnya bukan karena kebijakan harus jalan kakinya, karena memang kita harus lebih waspada, betul Dan kan? karena Dan biasa anak itu kan biasa jalan kaki sebenarnya kan iya. gitu, bukan karena tiba-tiba jalan kaki terus dapat pelecehan. Cuma kan maksudnya anak di bawah umur tuh kalau misalkan tanpa pengawasan orang dewasa kan agak Harus diantar, Iya, kan gitu. Kan sebenarnya bedanya kalau orang tuh biasanya nganternya pakai motor, nganternya jalan kaki. Jadi jangan malas jalan kaki yang nganternya. Karena kan nggak besar, jadi banyak yang harus diurusin ya Pak. Nggak bisa fokus ke satu anak aja. Karena anaknya berapa sih? Ada 10. 10. Nah, Ini paling gede. enggak, saya ke-5. Kelima. Iya. Berarti masih ada adik lagi ya. Betul. Keren banget sih anaknya banyak. Ayo bapak, maaf ya bapak kerja apa? Kayaknya di rumah Pak, buruh harian lepas bikin batu akik itu. Oh, ini batu itu ya yang suka apa yang apa tuh namanya tuh Cok, yang suka ini batu gitu ya, mau poles itu. Mama? Mama Jualan. ibu rumah tangga. Oh, rumah tangga. Makanya sebetulnya kita tuh kalau itu sangat berterima kasih banget gitu sama kebijakan-kebijakan pemerintah tuh kayak misalkan KIP, BIP kayak gitu. Karena kita juga Dapat. jadinya dapat dan terbantu banget. Dapat PIP. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa orang yang dapat PIP nih? PIP tuh adik saya ada 1 yang dapat. Saya juga pernah sekali dapat. Terus juga kuliah alhamdulillah bisa ngelanjutin gara-gara dapat KIP. Neng kuliah? Iya, baru Di mana? lulus SMA sekarang. Sekarang di Brawijaya. Wow. Alhamdulillah. Mantap. Malang. Iya. Tadinya SMA mana? SMA 3 Purwakarta. Keren. Karena saya pun sendiri pulang pergi sekolah jalan kaki Pak, pas SD. Pas SD, SMA. iya. Syukur ya kalau gitu mah. Udah kuliah ya. Udah. Baru masuk. Berarti adik masih pada sekolah yang Masih pada SMA. sekolah, ada TK, SD, SMP, SMA. Iya. Sejak sekolah jalan kaki Neng. Iya, gitu. Karena kan SD di situ juga Neng. Iya. Jalan kaki juga. Iya. Manfaat jalan kakinya terasa. Jadi sehat dong. Iya, membentuk karakter, bisa kuliah di Brawijaya. Betul. Iya, cuman yang harus ditegaskan itu bahwa bukan karena kebijakan jalan kaki Betul. terus adek Neng dapat tindakan yang tidak senonoh kan, karena kebetulan pada saat itu kurang hati-hati, ada orang tidak dikenal, nanya disamperin gitu, betul ya Neng ya. Iya, soalnya itu harus juga publik harus tahu, jangan sampai kemudian terkesan bahwa nah nih gara-gara kebijakan gubernur nih, kebijakan si Om Jen nih, sekolah jalan kaki jadi ada yang gue jadi kena ini, enggak kan? Enggak berpikir ke situ kan Neng kan? Sebenarnya saya ada kepikiran gini Pak, kan kalau anak kecil tuh, apalagi di bawah umur ya, harus diawasin sama orang yang lebih dewasa Iya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Apalagi kan maksudnya di sini posisi saya yang berbicara, terus juga dari konten saya yang saya upload kemarin itu jadi banyak yang speak up juga gitu loh Pak ke saya, ada yang kayak adik saya juga gini waktu SD gini. Jadi saya tuh merasa jadi kayak kalau misalkan ini dibiarin gitu aja gitu, anak di bawah umur jalan kaki ke sekolahnya, pulang tanpa pengawasan, terus di jalan terjadi apa-apa kan kita nggak tahu ya Pak. Terus jadi kita harusnya juga- diapain? Nah, Diawasin. saya tuh kepikirannya tuh bisa nggak sih Pak kita kayak bikin bus sekolah gitu. Jadi Kan 300 meter ke mama kayak boleh tukang. itu kan ada sebenarnya kan kalau misalkan dari rumah saya ke sekolah tuh kan ngelewatinnya kayak Jangan jauhan atuh Neng. Muter. gimana ya Rumah sok kayak ayeuna hareupeun apa teh pendana. Are ka Kemuning ka belah ditu asup misalnya ka
Iya kan berarti Yang bel kereta itu kan iya kemudian. Eta jalan namanya rek kudu puputeran tuh belah itu. Jadi kan kalau misalkan jalan kaki mah jadinya apalagi anak kecil ya. Ya. Maksudnya jarak 300 meter tuh nggak kerasa deket gitu loh Pak Ya. sebenarnya. Ya kan karena kan langkahnya ya kecil. ada kan peran itu dan juga kebijakannya juga begini. Kita antar oleh orang tuanya. Nah, tapi turunnya tidak di depan gerbang. 500 meter sebelum gerbang kita berhenti, dia suruh jalan kaki kan begitu kebijakannya juga diawasi oleh orang tuanya kan gitu, bukan berarti jalan kaki itu kemudian dia tanpa pengawasan. Bedanya kalau biasanya kita diantar pakai motor apalagi dekat ya, nah ini kita nganternya jalan kaki kalau dekat. Dan kalau misalnya jam jauh nih kita diantar sama orang tuanya, usahakan kalau naik angkot turunnya 500 meter sebelum gerbang supaya anak ini jalan, supaya latihan jalan kakinya kuat. Nah kalau misalnya dia diantarnya pakai motor, usahakan 500 meter sebelum gerbang berhenti, jangan depan gerbang banget jadi anak nggak biasa jalan. Itu kan kebijakannya begitu Neng. Iya, apalagi kalau misalnya deket 300 meter pakai bus kan susah muter-muter. Nah Maksudnya biar kayak bisa. Neng dulu juga jalan kaki ke situ kan SD? Dulu saya SD-nya sebelum pindah sih. Sebelum pindah. Iya. Aman aja kalau hati-hati Neng kan. Kayak kakak. Oh gitu. Iya. Ya artinya kita semuanya harus hati-hati. Jadi siapapun jadi harus dimanapun ya kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai begini loh Neng, jangan sampai kita kan nggak boleh keluyuran nih setelah jam 9 malam. Nah sebelum jam 9 dia udah di rumah. Nah tiba-tiba di rumah itu misalnya dia mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari siapa gitu, keluarganya dekatnya. Terus jadi nyalain kebijakan tuh gara-gara jam 9 nggak keluar deh. Jadi di rumah, jadi kita akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Kan sebenarnya bukan karena nggak boleh jam 9 tapi dia di rumah tidak hati-hati. Ya, karena semua orang menjadi ancaman sekarang kalau kita tidak hati-hati. Iya. Itu. Ya nanti kita pikirkan lah kalau yang jauh-jauh, yang soal-soal misalnya yang tadi yang Neng sampaikan, misalnya kalau misalnya harus suatu saat kita ada bus sekolah, kita pikirkan bus sekolah itu ide lo gitu. Kayak di Jepang di Amerika. Iya, pengen kita juga kayak di Jepang di Amerika semuanya masuk sekolah ya. Iya, semuanya pakai bis. Terpantaunya langsung 2 arah. Iya, betul. Ya kita pelan-pelan. Saat ini kita latih dulu karakternya dulu, mentalnya dulu. Mental apa? Mental kita mau jalan kaki. Mental tidak begadang. Mental tidak main game terus. Mental tidak hedonis. Kan itu yang kita latih. Nanti pelan-pelan. Begitu. Jadi sepakat ya. Jadi bukan karena kebijakannya ya. Iya, karena kitanya yang kurang hati-hati. Semua orang ngumumin aja kita hati-hati. Karena semua orang kalau terutama orang nggak dikenal ya kan, ya terkadang bisa menjadi ancaman buat kita kan gitu. Iya. Cuman ya bagi orang tua yang biasa, kalau yang di bawah umur atau misalnya yang masih perlu pendampingan kan biasa diantar. Ya kalau jaraknya cuma 200-300 meter, yang biasanya kita diantar pakai motor, ya jalan kaki nggak terjadi doang. Bedanya dikit kan tetap diawasin. Gitu. Karena kan kebijakan itu tidak untuk yang misalnya 5 kilo harus jalan kan gitu, nggak juga. Emang dulu pernah kejadian begitu nih? Nggak usah cerita di sini ya Neng ya, cukup kita yang tahu. Jadi kapan masuk kuliah, kapan lagi? Akhir Juli. Oh berangkat lagi, sekarang lagi libur dong. Oh udah baru lulus. Oh, belum Jadi masuk. baru tahun ini baru lulus. Oh baru lulus. Jadi Neng juga ada semacam trauma ya berarti.
kelas berapa? Dulu. Ya, kelas 1 atau kelas 2. SD. Makanya dulu kan gak ada yang bisa sepokal saya gitu. Iya. Jadi nggak ada yang bisa mengenal. Dan saya sendiri kan belum Berarti kalau Enggak. satu berapa tahun yang lalu? juga lama sih. Sekarang saya 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. 12. 12. Kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di kelas 1 SD berarti 12 tahun yang lalu Neng pernah mengalami itu. Di tempat yang sama. ada Pak. Ada ya. Iya. Makanya kenapa saya bilang untuk Kejadiannya sama lagi pas jalan. Enggak. Enggak ada main. ada aja. Oh, enggak, maksudnya sama kejadiannya pas lagi pulang sekolah atau berangkat sekolah atau di rumah? Hmm. Yang pasti enggak lagi jalan sekolah ya? Enggak ya? Enggak pas lagi pergi atau pulang sekolah kan? Enggak ya? Sama, pasti semua ada. Makanya kenapa saya bilang kalau untuk anak ibu itu butuh pengawasan. Pengawasan. Walaupun mau 100 meter, 200 meter, 300 meter itu tetap Iya. butuh. Jadi 2 arah pengawasan itu. Jadi kita nggak nyampe, maupun ya 500 meter diberhentiin, jangan nyampe depan sekolah, tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi di 500 meter itu. Ya, kalau itu kan tinggal diawasi, dilihat kan gitu. Jadi sebelum masuk gerbang sekolah jangan jangan ditinggal. Iya kan, kita juga nggak tahu kondisi Iya. masing-masing keluarga, Harus gimana dikasih orang tahu. tuanya Harus bisa dikasih tahu. support Iya. anaknya atau enggak. Kan banyak anak-anak yang kurang beruntung ya Pak, Ya. nggak dapat bimbingan atau support orang tua. Terus sekolah pun itu anaknya yang pengen sekolah, terus tapi kalau misalkan lingkungannya enggak ada yang membantu anaknya buat bisa sekolah dengan aman, dengan Iya. nyaman, kan juga susah juga ya Pak gitu. Ya. Maksud saya kenapa saya nyampe bikin statement kayak gitu tuh karena menurut saya tuh nggak semua orang tuh seberuntung itu punya orang tua yang bisa ngawasin anaknya gitu. Dan kalau misalkan dia udah gak beruntung dapetin orang tua yang nggak bisa ngawasin anaknya, saya tuh kasihan kalau misalkan dia juga nggak dapet perlindungan dari pemerintah yang seharusnya bisa mengayomi masyarakat itu loh. Itu bukan permasalahan 100 meter, 300 meter, 500 meternya kan. Itu sih. Karena tidak semua orang yang dia anaknya cuma 2, 3 Iya, kan betul. dengan yang Dan anaknya ada- 10 gimana? Betul. Kan kalau yang satu SMP, yang satu SD kan gitu. Nah itu dulu orang tua gimana tuh? Kan berarti berbarengan tuh anak 1, 2, 3, 4, 5 kan Neng. Kalau nganterin ke sekolah gimana tuh? Itu dia, kalau Dulu. di saya pribadi itu nggak pernah dianterin orang tua Dulu. dari dulu, karena waktu saya kecil kan berarti masih banyak yang kecilnya, masih Iya. banyak yang gedenya juga. Iya. Jadi ya udah pulang pergi jalan kaki, karena kan waktu pas saya SD juga berbarengan sama bupatinya Pak Dedi juga ya. Iya. Jadi kan itu emang disuruh jalan kaki juga, masuk jam 6 juga. Iya. Jadi ya udah kayak gitu. Dan itu pun Jadi memang bagi orang yang keluarga Neng mau masuknya jam 8, jam 7 atau misalnya aturan nggak ada pakai nggak jalan kaki pun memang nggak ada yang nganter karena anaknya iya, banyak. betul. Iya, gitu, betul kan? Ya karena anaknya banyak harus diantar kan anaknya berbarengan di sekolahnya, ada yang SD, yang kebetulan SD misalnya, ada yang SMP kan harus diantar. Iyalah semua. Tapi kan hikmahnya juga Neng dulu terlatih menjadi wanita kuat ya sekarang kan jadi kuat. Kuliah di Brawijaya sendiri gak diantar juga sama orang tuanya. Itu kan gak diantar juga. Dan selamat juga sampai Brawijaya. Iya artinya sampai sana juga karena Neng sudah terlatih dari kecil, terlatih berhati-hati, terlatih bagaimana merespon orang asing. Jadi kan sampai sekarang juga aman. Jadi instingnya terlatih gitu loh. Karakter. Iya karakternya juga sudah terbentuk. karena Ya. saya
pernah ngalamin sendiri gitu sakitnya gimana, jadi saya lebih ke gak pengen anak-anak muda kita yang lain harus ngalamin dulu hal kayak gitu baru bisa jadi lebih kuat tuh. Jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena beginilah prinsipnya. Om Jen tuh hanya ingin meluruskan. Karena semua di antara kita ini ingin bagaimana membentuk karakter anak-anak kita yang lebih hebat. Jadi anak yang cager, bager, benar, pintar, tulus, ingat, ya kan? Sehingga ketika kita ingin membentuk itu, nah kita kan ada gagasan-gagasan, harus kita terapkan kan gitu, harus kita laksanakan. Seperti misalnya sekolah tadi, misalkan jalan kaki biar kakinya pada kuat, biar dekat, dan yang jauh diantar oleh orang tuanya 500 meter sebelum gerbang, dia diturunkan jalan kaki dan tentunya diawasi, jangan ditinggalkan sebelum dia masuk gerbang. Terus jam 9 nggak boleh keluar, nggak boleh keluyuran di pas jam-jam sekolah atau menghindari tadi tawuran segala macam, terus begadang, terus ya, terus juga masuk lebih pagi, terus nggak boleh bawa handphone anak SD dan SMA yang tentunya kan dia dalam pengawasan orang tua, bekal di rumah, jajan kan gitu ya, nggak jajan di sekolah. Tapi kemudian ada hal misalnya keluarga yang anaknya banyak, yang sekolahnya berbeda-beda, terus dia tidak berkemampuan untuk dalam satu saat mengawasi semuanya, ini kan perlakuannya berbeda gitu. Perlakuannya tidak lantas kemudian apa yang terjadi misalnya ketika misalnya hal-hal yang tidak diinginkan saat jalan kaki, artinya bukan kebijakannya yang salah kan gitu, bukan jalan kakinya yang salah, tapi memang kebetulan anak seusia itu kan perlu pengawasan, perlu pendampingan. Nah karena tadi yang didampinginya banyak, jadi tidak terdampingi. Nah gitu. Ada juga kan orang tua yang dua-duanya kerja, jadi nggak bisa mendampingi anaknya. Kayak gitu kan banyak kasusnya. Betul. Jadi saya itu lebih ke jangka panjangnya ini, kalau misalkan kayak gini terus, berarti orang yang kondisi keluarganya seperti saya, atau misalkan kondisi keluarganya yang orang tuanya tidak bisa mendampingi, itu nanti nasibnya gimana gitu. Kalau misalkan ada yang didampingi juga nih, ada yang hanya dua didampingi juga sama siapa, kakek tirinya. Iya itu dia. Tapi akhirnya di rumahnya dia dapat pelecehan, iya kan? Terus didampingi juga ke pesantren, dikirim untuk ngaji juga 13 orang nih dapat pelecehan. Yang disalem itu kan terjadi oleh guru ngajinya. Artinya apa? Artinya kan semua kembali pada kita, tidak serta-merta. Kalau misalnya Neng sekarang nih ya, ini anak-anak pesantren, suruh pesantren, benar nggak aturan suruh pesantren? Benar kan? Betul kan? Suruh belajar ngaji dong. Nah ketika misalnya dia datang ke pesantren, terus dia pesantren, dia ngajar ngaji, dia belajar ngaji, majlis taklim, terus dapat perlakuan yang tidak senonoh, pelecehan. Nah, yang salah pesantrennya, pelakunya. Nah, demikian juga dengan jalan. Nah, terus misalnya nggak boleh keluar rumah jam 9 setelah jam 9 malam, harus di rumah. Dan tiba-tiba di rumah dapat pelecehan dari kakek tirinya. Nih, jangan-jangan nanti nyalahin dulu gara-gara si Om Jen sih jumpa Dedi jam salapan tuh menang keluar. Jadi kulantaran teman keluar di imah, jadi akhirnya dikirim ke Akina. Enggak gitu. Ya kan? Artinya ini kita mesti diluruskan. Sepakat saya bahwa ini kita semua harus hadir di sini, harus kasih bagaimana cari solusi-solusi. Misalnya ketika kita, makanya pemerintah misalnya buat anak-anak keluarga yang misalnya keluarganya banyak, bagaimana cara penanganannya, terus bagaimana ini, gitu. Penting nih tempat semangat, pelakunya sudah ketangkap dan jangan sampai terjadi lagi. Ya, mudah-mudahan nanti adik Nengnya juga besokan sekolah aja ya. Semangat. Ini dong. Ayo.